Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Zinatul Usar bi adab khairil bashar, al-muallif Sayyid Hashim bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ila an qal, raqam 6, nomor 6, tentang adamut tabul fi mahalli mururin nas aw dhillin aw tahti syajarah al-muthmirah awil ma'. Larangan buang hajat kecil di tempat jalannya orang, di jalan umum, atau di tempat mereka berteduh, tempat orang-orang berteduh, au dhil, au tahti syajaratin, atau di bawah pohon, al-muthmirah yang berbuah, awil ma, atau di dalam air. Dalam air udah dibahas kemarin. Li hadits sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'inin. Qalu wa ma al-la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi turuqin nas aw dhillihim. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inin. Hindari dua perkara yang membuat kalian terlaknat. Waliyadzubillah. Al-la'inin maksudnya membuat kalian dilaknat. Dua. Wa ma al-la'inan ya Rasulullah? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang membuat seseorang dilaknat? Dua orang tersebut yang dilaknat, apa sebabnya? Siapa mereka? Gal, Rasulullah bersabda, alladzi yatakhalla fi turuqin nas aw dhillihim. Orang-orang yang yatakhalla, atau yang membuang hajatnya, menyempatkan membuang hajat, fi turuqin nas, di jalan orang, maksudnya di jalan umum, aw dhillihim, atau di tempat orang-orang berteduh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ib'adu al-athar, jauhilah kotoran, idza dhahabtum lil ghaid, ketika kalian pergi untuk buang hajat besar, wa a'iddu an-nabla, dan siapkanlah alat istinja. Alat istinja dua, kalau enggak air, batu. Wattaqu al-mala'in, hindari perkara-perkara yang membuat kalian dilaknat. La yataghawwat ahadukum, tidaklah seseorang buang hajat tahta syajaratin, di bawah pohon, yanzilu tahtuha ahadun, yang salah satu orang berteduh di bawahnya, wala ingdamain, atau seseorang tersebut tidak kencing di dalam air, yushrabu minhu, yang mana air tersebut bisa dipakai untuk minum, fayad'unallah, kecuali mereka semua fayad'unallah alaikum, kecuali mereka semua melaknat kalian. Ulang. La yataghawwat ahadukum, tidaklah seseorang buang hajat besar tahta syajaratin, di bawah pohon, yanzilu tahtuha ahadun, yang salah seorang berteduh di bawahnya, wala indamain, atau tidak seseorang buang hajat kecil di dalam air, yushrabu minhu, yang air tersebut diminum, kecuali yad'unallah alaikum, mereka melaknat kalian yang buang hajat di dua keadaan tersebut.
Rasulullah menjelaskan. Pertama, di hadis pertama, ittaqu al-la'inin, jauhi dua perkara yang membuat kalian dilaknat. Para sahabat tanya, apa dua perkara tersebut ya Rasulullah? Dikatakan alladzi yatakhalla fi turuqin nas aw dhillihim, orang-orang yang buang hajat di jalan umum, tempat orang berjalan, atau di tempat mereka bernaung. Zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang ada bangunan-bangunan besar. Biasanya mereka berteduh di bawah-bawah pohon. Ya, nah kita kencing di situ, ada nggak boleh, menyebabkan seseorang dilaknat. Dilaknat itu muncik bahasa orang mah gampangnya disumpahin lah, ya, disumpahin. Dia gelo sana ngompol dia waing sumpahan gitu. Nah itu bahaya tuh. Ya. Kadang kan manusia begitu, suka nyumpahin ya, suka nyumpahin. Nah Rasulullah ngasih tips supaya kita nggak mudah disumpahin. Apa? Hindarin dua perkara nih. Apa? Jangan kencing di jalan umum, kemudian jangan kencing di tempat mereka berteduh. Sebab itu bukan tempatnya buang hajat gitu. Kemudian Rasulullah bilang, ibadu al-athar, idza dhahabtum lil ghaid, kalau kalian buang hajat, nah itu kotorannya buang, jauhin gitu, rapiin gitu. Kucing aja pinter, kucing dia habis buang hajat ditutupin pakai tanah, disembunyiin. Ngenurajin we di teangan gitu, nurajin mah. Ya, ibadu al-athar idza dhahabtum lil ghaid. Wa a'iddu nabla. Terus perhatiin kalau buang hajat, siapin alat istinjanya, imma air, imma batu. Nah, ini pelajaran buat kita. Dimanapun kita lagi di perjalanan, kalau kita sakit perut atau kebelat pengen buang hajat kecil, sebelum masuk ke hamam pastiin air kerannya nyala apa enggak. Nah, kadang-kadang ada yang enggak, buru-buru asup kacai langsung buang hajat, setelah buang hajat ngurupkeun kerang teu hurung. Wah, ripuh tah. Rek keluar can ombeh sana. Teu keluar, iktikaf di hamam tah. Pan ripuh. Nah, ini Nabi Muhammad ngajarin a'iddun nabla, sebelum buang hajat siapin dulu alat istinjanya, imma batu, imma air. Kalau kita di sohro, di tempat yang enggak ada air, ya batu siapin. Atau sekarang alhamdulillah tayassur umur ada tisu. Ya, siapin tuh sebelum kita istinja. Ataupun di hamam, cari tahu dulu hamamnya keluar enggak airnya. Jangan sampai pas kita udah buang hajat airnya nggak keluar. Ya, aidun nabla. Termasuk ibadul athar itu, apa namanya, hajat kita itu dijauhin. Termasuk salah satu adabnya apa? Sebelum masuk ke toilet, pastiin klosetnya aman apa enggak, siram dulu. Siapa tahu macet. Mun mampet kan ripuh tah. Ya, pastiin dulu ya. Jadi adab-adab itu. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Nyuma asup kacai langsung buang hajat. Plong. Jangan ya. Wattagu al-mala'in. Kemudian berlindung atau jauhi hal-hal yang membuat kalian dilaknat. Seperti apa? La yataghawat ahadukum tahta syajaratin. Jangan kalian buang hajat di bawah pohon. Jangan kalian buang hajat di bawah pohon. Terutama pohonnya musmirah, pohon yang berbuah ya, terutama di bawah pohon yang berbuah. Sebab pohon teh kan mun urang belajar ya di sekolah ya nya, pelajaran naon teh IPA sih namanya, pelajaran IPA. Nah, air itu nyerap kita kalau nyiram air ke tanaman kan nyiramna pan sebenarnya mah lain ka daun, nyiramnya kemana? Ke akar. Nanti akar baru diserap ku tanah pan sampai ke akar, nanti akar nyampein tuh ke atas. Nah takutnya apa kalau kita buang hajat kecil di situ, yang diserap air kencing kita, nanti hasil buahnya tak gitu hangsur senang buahnya. Jambu pas dicobaan hangsur buah itu kencing siapa tuh? Nah itu dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah apa ya, bahasanya orang kalau pinter IPA itu apa? Bahasanya orang kalau pinter IPA apa? Intelek mah pinter ngomong ya, intelektual bahasana. Kalau pinter IPA apa? Ahli biologis lain. Astronomi mah tuh pelangit itu. Ya pokoknya mah eta lah ya.
Rasulullah berarti pinter ya, ke bab situ sampai bab situ udah memahami, masya Allah. Wala indama yushrabu minhu, atau jangan kencing di air yang bisa diminum. Seperti kemarin kolam renang tuh, termasuk nggak boleh. Kenapa? Termasuk adab-adab nggak boleh kencing di sana. Kumata kamari. Soalnya tempatnya umum ya. Terus jadi penyakit juga, penyakit naon tah? Penyakit nu hese teh geuning ngarananya. Eta apa nama? Ya dilarang. Kemudian ini di dalam air yang bisa diminum. Mau diminum sama manusia ataupun diminum sama hewan. Ya, ataupun diminum sama hewan, nggak boleh juga. Ta'adduban ma'ahum. Ya. Emang kenapa kalau kita kencing di bawah pohon, terus misalkan buang hajat kecil di air yang bisa diminum, kenapa? Fayad'unallah alaikum, nanti orang-orang yang mengambil manfaat dari hal-hal tersebut akan mendoakan kalian. Tapi yang dimaksud doa di sini nyumpain, melaknat. Fayad'unallah alaikum. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yad'una ilaih, ada bahasa kalimat yad'una alaih. Ada ilaih, ada alaih. Kalau ilaih alif, hamzahnya di bawah itu lam, ya, ha anu buleut teh siga tak marbutoh teh gini, ilaihi gitu. Ada yang alaih pakai ain, lam, ya, ha. Nah kalau kita nemu kalimat yad'una alaih berarti doanya jelek. Pakai ain ya, kalau pakai ain berarti doanya jelek. Tapi kalau pakai alif berarti doanya baik. Jadi kalau kita nemu ya Rasulullah ud'u alaihim, ya Rasulullah doain mereka, artinya sumpahin mereka ya Rasul gitu. Tapi ya Rasulullah ud'u ilaih, doakan mereka, berarti doanya kebaikan. Makanya di sini dibilang fayad'unallah alaikum, maka mereka akan doain kalian. Alaikum bukan ilaikum. Kalau alaikum berarti doanya hati-hati. Ya, doanya bisa bermakna laknat atau nyumpahin. Ya, jadi kalau alaih, kalau ada kalimat doa setelahnya alaih berarti doanya jelek. Kalau misalkan ada doa setelahnya ilaih pakai hamzah berarti doanya bagus, baik. Wahakadha. Fahimtum? Ya, wahakadha. Jadi kalau kita melakukan hal tersebut, nanti orang-orang yang mengambil kemanfaatan akan nyumpahin kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man salla sakhimatahu ala tariq amir min turugil muslimin fa alaihi la'anahu Allah wa malaikatuhu wan nasu ajma'in. Ya, barang siapa yang membuang hajatnya, sakhimatahu, kotorannya, ala tariqin amir, di jalan yang hidup, jalan yang makmur, maksudnya sering dipakai orang, min turugil muslimin, daripada jalan-jalannya orang Islam, fa alaihi bukan fa ilaihi, di sini fa alaihi, maka atas dia la'anahullah, laknat Allah taala, waliyadzubillah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah, wan nasu ajmain, dan semua orang yang buang hajat di jalan-jalan orang Islam yang amir, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan manusia secara umum. Ya, bisa kita artiin juga bukan hanya kotoran kita saja, kotoran hewan peliharaan kita itu kan ngeganggu juga. Kadang-kadang kita buang kotoran hewan kita di jalan aja umum, ngeganggu masyarakat baunya. Nah, itu orang-orang bisa nyumpain. Yang salah siapa? Yang disalahin kucing, napan karunya. Padahal nemicun majikan anak. Ya, wahakadha. Waliyadzubillah. Ya, ieu mah min tong ngomongkeun hadisnya, ngomongkeun secara akal aja. Enggak masuk akal kita buang hajat di jalanan orang. Tong waka ngomongkeun hadis gitu. Ngomongin tentang akal aja. Orang yang buang hajat di jalanan siapa? Ya orang enggak punya akal. Orang gila kita nyebutnya. Ya, wahakadha. Selain disebut orang gila, kita juga berhak tuh dapat laknat-laknat tersebut. Seandainya kita buang hajat di jalan-jalan umum. Terus nggak rasanya kalau orang buang hajat di jalanan gitu rasanya nggak punya malu ya? Rasanya gitu. Ya, kecuali kalau udah mepet banget,
di jalan tol ya, di jalan tol. Rest area jauh. Us kepepet kumaha? Ya bil adab, pakai adab ke kan jalan tol kalau barawa-rawa gitunya. Turun dulu. Jangan bener-bener di pinggir tol banget. Orang yang lewat bisa ngelihat. La haula wala quwwata illa billah. Itu rasa malunya di mana tuh? Ya. Cari tempat yang gak kelihatan. Kan kita belajar kemarin kalau kita pengen buang hajat di sohro yang bukan hammam, maka cari tempat yang gak kelihatan orang lain. Dalam keadaan duduk rapi gitunya. Siapin dulu alat istinjanya. Mau aqua gitu atau mau batu kalau kita nggak punya aqua, atau nggak harus aqua misalnya air gitunya. Jadi endorse Pak. Wahakada. Kemudian yang terakhir yang ketujuh. Tadi niatnya pengen bahas bab wudu juga cuman wakat. Yang ketujuh, ada mutabul fil magabir, dilarang kencing di kuburan. Oh ini sih lebih, kalau ada yang begitu tuh modelannya, oh itu lebih nggak masuk akal sih. Kencing di kuburan, la haula wala quwwata illa billah. Batur mah kuburan teh disiram ku cai mawarnya, ngeunaheun gitu. Ieu mah aduh la haula wala quwwata illa billah. Buang hajat kecil di situ. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, li'an yajlisa ahadukum ala jumratin tahrugu thiyabuhu fatakhlusu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala gabrin. Ini perhatikan nih, buat orang-orang yang sering ziarah, buat orang-orang yang sering nganterin jenazah, buat orang-orang yang sering rutinitas kehidupannya di daerah-daerah kuburan. Ini ada adabnya. Nabi Muhammad bilang, li'an yajlisa ahdukum, andai seseorang duduk ala jamratin, di atas batu bara. Jamroh di atas batu bara. Lain batu nisan, batu jamroh, batu bara. Nabi Muhammad ngasih perumpamaan, andaikan seseorang duduk di atas batu bara, fatahruqu thiyabuhu, maka bajunya kebakar dong otomatis. Ya. Fatakhlusu ila jildihi, sampai angus bajunya, sampai memakan kulitnya, panas ya, merasa kebakar kulitnya. Khairun lahu, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Itu berarti kan maksudnya ancaman gitunya, perumpamaan yang berupa maksudnya jangan sampailah kalian duduk di atas kuburan. Pan kadang-kadang ti urang teh kade tah sok ziarah, masya Allah ziarah hari Jumat, zen, baik, bagus, sifat terpuji. Tapi ziarahnya baca Yasin di atas kuburan orang, diuk, gelar tikar lah, la haula wala quwwata illa billah. Satu keluarga besar tuh dia gelar tikar, kopi, ranginang gitunya bari jarah teh. Aduh. Nabi Muhammad bilang, orang duduk di atas batu bara sampai bajunya kebakar, sampai kulitnya kebakar, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Apalagi kencing. Wah, duduk aja nggak boleh di atas kuburan. Ya, rawahu Muslim, hadisnya rawahu Muslim lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man jalasa ala gabrin, barang siapa yang duduk di atas kuburan, yabulu alaih, atau dia buang hajat di atasnya, kencingnya di atasnya, au yataghawwad, atau orang tersebut lebih parah lagi, buang hajat besar, faka'annama jalasa ala jamratin nar, maka seolah-olah dia duduk di atas batu bara api neraka. Jadi ancamannya syadid ya, nggak boleh. Kenapa? Sebab kuburan muhtaram. Kuburan itu suatu hal, tempat yang dimuliakan ya, tempat kita bersemayam nanti. Semua dari kita bakal punya tempat masing-masing di kuburan. Wallahu a'lam, bisa jadi di al-maqam, bisa jadi di mana ya. Gal dikatakan kuburan kita nanti ya, ini sedikit hikayat. Kuburan kita nanti, di mana kita dikubur, disitulah dulu Allah ngambil tanah waktu nyiptain kita. Kan kita tercipta dari tanah nih. Nah nanti kuburan kita terakhir itu tempat di mana dulu waktu Allah ciptain kita, Allah ngambil tanah dari situ. Sehingga Mama Eyang ya, kan kuburnya di Al-Maqam, di sini tanah itu. Berarti dulu waktu Allah ciptain beliau, ngambil tanahnya dari situ. Ada magalah seperti itu. Orang yang Kiai Haji Maimun Zubair, itu siapa yang nggak tahu Kiai Haji Maimun Zubair? Meninggalnya di mana? Di Mekah. Kuburannya di mana? Di Ma'la.
Berarti beliau dulu waktu diciptain ngambil tanahnya dari tanah sana, tanah Ma'la. Nah kita nih nanti wallahu a'lam, bisa jadi tanah Jepang kah, tanah Korea meureun nya sugan we pan wallahu a'lam, nya bisa jadi al-maqam meureun deukeut ngan mun Korea mah ada elit meureun Korea Jerman gitu nya. Hakada. Taib. Kemudian rawahu Rawiyani, iyyakum wal baulu 'alal magabir fa innahu yurithul baras. Rasulullah bilang, hati-hati kalian dari buang hajat kecil di atas kuburan. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu yurithul baras, yurisul baras, karena hal tersebut dapat mengundang penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit kulit. Belang tuh, kulit belang. Nah, itu namanya penyakit baros. Salah satu penyebab orang kena penyakit kulit itu gara-gara sering kencing di atas kuburan. Bisa jadi penyakit baros itu termasuk doanya ahli kubur, bisa jadi, wallahu a'lam. Fayad'unallahu alaihim tadi. Hamalahu ba'dul ulama, para ulama berpendapat ala qada'il hajat alaih, tentang buang hajat di atasnya. Kan dari tadi kita bilang kencing terus duduk gitunya. Nah, para ulama mereka mengeluarkan makalah tentang buang hajat. Ya, maksudnya termasuk buang hajat, nggak boleh. Buang hajat kecil, hajat besar. Umuman mahalul itti'ad. Ya, jadi nggak boleh mau buang hajat kecil, hajat besar, duduk di atas kuburan tuh nggak boleh. Ya, ihtiraman alaihim, memuliakan mereka, saudara semuslim kita yang yang lebih dahulu mendahului kita. Kalau duduk di atas kuburan non muslim kumaha? Erek naon ke kuburan non muslim? Erek jarah. Kuburan muslim intara datang, kalau itu datang. Ayo nanya kadang-kadang gitunya, nanya kumaha mun diuk di atas kuburan non muslim? Erek naon nanti ka ditu. Tanya deui nya, tong ka dijawab, tanya heula erek naon ka ditu. Taib. Wal magbarah umuman, karena kuburan itu secara umum mahallul itti'ab, tempat kita mengambil pelajaran, mau'izah, itti'ab. Wat tadzakur, tempat kita buat mengingat al-akhirah, akhirat. Fala yaliku hadza biha, maka hal-hal ini enggak pantas untuk berada di sana. Kuburan itu tempat kita mengingat Allah, tempat kita buat ingat kalau kita bakal meninggal juga. Nah, jadi buang hajat, duduk-duduk santai, buang hajat besar di sana bukan tempatnya. Ya. Selain kita dapat penyakit baros tadi seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dan hal-hal yang lainnya, dapat mengganggu orang-orang yang sedang berziarah di sekitar. Bayangin kalau kita buang hajat di sana, gimana orang-orang yang lagi ziarah? Hayang maca Yasin panjang teuing, aduh ieu bau nanggeus teu kuat. Maca kulhu saeutik teuing nya jarang gitu. Pan jadi ripuh gitu. Itulah maca Fatihah jalan tengah sama. Jadi alasan nanti orang-orang ya, nggak boleh. Tempat itu adalah tempat yang harusnya dipakai buat mengingat Allah, dipakai kita buat mengingat akhirat. Kagok seitik deui. Ada mutabul fi mahabirri, dilarang kencing di tempat hembusan angin. Maksudnya tempat angin berhembus, maksudnya tempat yang anginnya gede, anginnya kencang. Kenapa emang? Hatta la ya'uda ilaihil baul fayanjusu badanuhu wa thiyabu. Sehingga supaya terhindar dari percikan air yang dibawa angin sehingga mengenai baju dan badannya. Maksudnya kalau kencing di tempat angin itu takutnya air kencingnya ke bawah angin sampai kena baju kita dan badan kita. Kan kadang-kadang angin kalau kencang banget begitu. Ya, angin kalau udah kencang air ke bawah gitu. Ya. Baik, antum aja coba di tol nih kecepatan 120 km per jam, buka jendela, keluarin air, pan ke bawah air itu nggak jatuhnya kan nggak ke bawah tuh, ke bawah ku angin gitu ya, bakat ku tarik. Atau hujan misalkan di mobil nih, hujan, kadang-kadang ada sebagian mobil yang kalau misalkan kaca depannya tuh hujan, airnya ke atas ketiup angin. Nah, jadi angin itu kekuatannya luar biasa.
Nah, kita kalau kencing di tempat yang anginnya kenceng, apalagi yang kencingnya berdiri, itu mah geus lah. Rata-rata tidak terselamatkan dari percikan kencing tersebut, ya, yang sering kencing berdiri itu. Kemudian la yabul fi hujrin wala syub, jangan kencing di lubang atau di sarang. An Abdullah bin Sirjis gal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang an yubala fi hujr, kencing di dalam sarang, maksudnya ya, sarang. Hujur itu bukan ke sarang, lebih ke lubang, ya, lubang-lubang di tanah itu biasanya. Kenapa ya Rasulullah nggak boleh? Gal innaha masakinul jin, sebab itu tempat tinggalnya para jin. Selain di hammam, jin juga tinggal di dalam lubang-lubang tersebut. Ya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa ghairihima. Wala yabulu fi syub khauf min an yakuna fi hayawan fayu'dhi. Dilarang juga kencing di retakan-retakan tanah gitu, atau di sarang-sarang. Kenapa? Karena takutnya mengganggu hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Masya Allah Islam ya. Islam sampai memuliakan hal tersebut. Hewan aja dimuliain, muhtaram. Ya, nggak boleh kencing. Jadi kalau kencing lihat-lihat tempatnya. Ya, kencing lihat-lihat tempatnya. Sebab takut ada tempat yang jadi tempat tinggalnya jin. Terus takutnya ada tempat tinggalnya hewan. Komo di urang mah loba mitos-mitos. Kali tong kadinya itu mah tempat pembuangan anak jin gitu. Ya gudangnya teu kapake saya tahu, oh di dinya mah geus ma'ruf cenah. Tempat pembuangan anak jin. Itu sahabidana tah. Kuat ka nyaho kitu. Hakada wallahu a'lam bissawab. Jadi ma'asyiral ikhwan, di dalam Islam buang hajat pun milih-milih, enggak sembarangan. Ya, buat buang hajat pun milih-milih, enggak sembarangan. Sangat diperhatikan. Setiap detail-detail gerakan-gerakan kita di dalam Islam itu diperhatikan, dan semuanya tanpa terkecuali telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah seseorang yang lain yang enggak hadir di tempat ini untuk mengetahui ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ya man waffaqa li ahli al-khair wa anhum alaihi wafiqna lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil Allahumma